Dunia alam bawah sadar. Contoh-contoh kehidupan berikut ini dan hasil diagnosanya mungkin kamu tidak percaya, terlalu aneh dan tidak masuk akal. Namun, beberapa hal di dunia alam bawah sadar memang tidak masuk akal. Ada sangat banyak kasus. Saya hanya akan menceritakan beberapa kasus yang aneh menurut orang awam, terutama yang awam banget soal ilmu psikologi. Kasus pertama, ada seorang ibu yang tanpa ia sadari, ia terus-menerus menyakiti anak perempuannya. Dimarahin, disumpahin, dipukul, dianaktirikan padahal anak kandung sendiri. Setelah ditelusuri di alam bawah sadarnya, dengan diagnosa yang mendalam, ibu ini di masa kecil mengalami kepahitan yang luar biasa, sehingga di alam bawah sadarnya tertanam sebuah mental block. Kami sebut mental block karena semacam blokade. Apa yang diblokade? Mentalnya diblokade, sikapnya, kejiwaannya. Ada mental block yang di dalamnya ada sebuah self-talk. Self-talk itu semacam batin dalam bicara pada dia sendiri. Self-talknya adalah, karena aku gak bahagia di masa kecilku. Karena aku adalah wanita yang tidak beruntung di masa kecilku, yang sangat tersakiti. Aku tidak bisa, aku tidak mau melihat wanita lain bahagia. Biar adil hidup ini. Dan ada seorang wanita bersama aku, yaitu anakku. Dia juga jangan bahagia dong, biar adil, biar fair. Aku gak mau dia bahagia. Kalau aku gak bahagia, orang lain juga jangan bahagia. Tanpa disadari, self-talk ini yang ada di dalam mental blocknya menggiring ibu ini untuk sering menyakiti anak perempuannya, menyumpahi, mengutuki, berlaku zolim, berlaku tidak adil pada anak perempuannya. Dan anaknya ini pun luka batin, sangat terluka, sangat kepahitan. Dan siklus luka batin ini tidak selesai, terus turun ke cucunya. Hati-hati, luka batin yang tidak disembuhkan juga adalah suatu belenggu yang bisa turun-temurun. Ada yang berkata, waktu menyembuhkan, time heals. No, time doesn't heal. Seiring berjalannya waktu, kamu menua tapi tidak menyembuh. Ini tidak berlaku umum ya, saya tidak menggeneralisir bahwa semua wanita yang terluka banget di masa kecilnya akan menyakiti putrinya nanti. Tidak semua. Namun ada. Kasus berikutnya, ada orang yang sangat gak bisa megang duit. Dia mau dapat gaji atau bonus, komisi sebesar apapun, ujung-ujungnya turun lagi ke batas tertentu. Ini cuma contoh ya. Ada orang yang tabungannya gak akan pernah bisa melebihi 5 juta. Ini bukan takdir, bukan berarti dia ditakdirkan hanya bisa punya rezeki 5 juta. Rezeki yang datang mungkin lebih dari itu, 7 juta, 10 juta. Bahkan ketika dapat bonus atau komisi tahunan misalkan, dia bisa mendapat rezeki misalkan 18 juta. Tapi seberapa banyak pun uang datang ke tabungannya, ujung-ujungnya akan kembali ke sebuah batas itu. 4 juta, 4,8, 5,1. Ketika masuk uang 12 juta jadi 17, 12 itu kayak numpang lewat doang tuh. Nanti kembali lagi ke 4,9 juta, ke 5,1 juta, ke 4,5 juta. Kisaran segitu tuh, 4-5 juta uangnya. Apakah ini mistis? Tidak. Ini adalah suatu program di alam bawah sadar yang memang harus dibuang. Terbentuk dari apa? Dari kasus-kasus yang pernah dibedah. Penyebab pertama adalah di waktu kecil orang tuanya terlalu pelit, sehingga ada self-talk di alam bawah sadarnya, nanti kalau gue punya duit gue puas-puasin. Gak semua orang tua yang pelit akan menghasilkan anak yang seperti ini ya, tidak. Saya tidak menggeneralisir, tapi kasus seperti ini ada. Penyebab kedua, di masa kecilnya malah dia terlalu dimanjakan. Apa-apa serba dicukupkan, apa-apa serba boleh beli, apa-apa serba boleh mengeluarkan uang. Akhirnya dia memang tidak bisa punya niatan, punya kemampuan untuk menabung. Uangnya habis-habis aja, pengen apa beli. Padahal gak semua keinginan harus dipenuhi. Kalau kebutuhan boleh dipenuhi. Penyebab ketiga,
Tanpa sadar, di alam bawah sadarnya ada sebuah program bahwa dia memang hanya layak menerima 5 juta. Kepantasan dirinya hanya segitu. Walaupun di logika, di pikiran sadarnya, dia berusaha sekuat tenaga, aku harus bisa nabung sampai 50 juta. Harus bisa. Tapi sepanjang ada program di alam bawah sadar yang meyakini bahwa dia hanya mampu punya uang 5 juta, tetap pikiran sadar akan kalah dengan pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Hal-hal seperti ini tidak banyak diketahui orang awam, yang ketika tidak diketahui dipikirnya apa? Ya gue emang gak beruntung, rezeki gue emang gini-gini aja. Padahal ada sesuatu dari dalam yang tidak dia sadari. Kasus berikutnya, ada seorang wanita yang selalu gagal dalam relationship. Lalu dia mulai melabel dirinya. Aku memang gak beruntung dalam percintaan. Tidak ada yang benar-benar mencintai aku. Tidak ada yang benar-benar bisa menerima aku. Jodohku emang susah dan lain-lain sebagainya. Padahal yang terjadi adalah ada kebencian di alam bawah sadarnya yang belum selesai. Dia benci ayahnya. Atau dia benci mantannya. Kebencian ini tanpa disadari melukai kekasih-kekasih dia sekarang ini. Yang walaupun dia gak pernah sadar. Yang dia sadari hanya dia terluka lagi. Padahal dia terluka lagi itu karena sikap dia yang dia sendiri tidak sadar menyakiti kekasih dia sekarang ini. Lalu kekasih dia ini merespon balik secara alamiah dengan memberi luka juga. Anda harus tahu sebuah hukum. Rasa sakit yang Anda berikan pada orang lain itu bisa kembali kepada Anda. Seringkali kita merasa bahwa kitalah korbannya. Padahal kita punya sikap, punya sifat tertentu yang gak ngenakin, yang gak enak di pasangan. Sehingga pasangan yang tadinya baik bener, yang sopan banget, yang lembut banget, yang baik banget, malah terluka gara-gara kita. Lalu dia yang sekarang menjadi tanda petik agak jahat. Lalu kita mulai bilang, dia emang jahat, dia emang gak peduli, dia emang gak cinta. Padahal dia begitu gara-gara kita. Hanya orang yang rendah hati ya yang mau menerima ini ya. Gak semua orang mau menerima ini. Karena dipikirnya apaan ini gak masuk akal. Dunia alam bawah sadar memang tidak masuk akal. Tapi ketahuilah, luka batinmu yang tidak engkau sembuhkan, itu akan melukai orang-orang lain tanpa kamu sadari. Dan orang-orang itu kemudian kamu cap jahat, kamu bilang dia jahat. Padahal dia pun korban dari luka batinmu yang gak sembuh. Kasus berikutnya, ada orang yang hidupnya selalu tanda petik sial. Kenapa saya berikan tanda petik? Karena ini bukan sial yang sesungguhnya. Dia bisa menjadi tanda petik tidak beruntung. Karena di alam bawah sadarnya tertanam sebuah program bahwa dia tidak beruntung. Mungkin orang tua yang menanam, mungkin teman, bahkan mungkin guru. Ada loh orang tua yang ketika marah gak bisa menjaga lisan ngomongnya gini. Model kayak gini, jangan harap bisa sukses. Kamu kalau begini terus, hidup kamu bakal susah. Dan lain-lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang saya berikan masih halus loh. Ada banyak kata-kata kotor, kata-kata tak pantas yang telah menancap program itu di alam bawah sadar. Label bahwa kamu akan begini, akan begitu yang ditanamkan oleh orang tua, teman, guru itu akan mewujud. Kenapa saya bilang guru? Kita realistis, gak semua guru itu memang amanah. Saya beberapa kali menghadapi orang-orang yang cerita masa lalunya begitu pahit soal guru. Cara gurunya menghukum dia waktu itu di masa kecilnya sangat tidak wajar, dipermalukan di depan kelas. Dan itu tertanam, trauma itu hingga sekarang. Dan mempengaruhi keuangannya, mempengaruhi semangatnya, mempengaruhi kreativitasnya, mempengaruhi kehidupan sosialnya. Anda tolong percayalah bahwa Tuhan menciptakan kita, fitrahnya itu baik, suci, indah. Kemudian menjadi agak kurang indah karena ada yang ngotori. Kita sih gak menyalahkan orang yang ngotorin, tapi kita harus mencari cara untuk healing, untuk penyembuhan. Nanti di akhir saya akan berikan solusinya. Ada kasus lainnya yang mungkin juga kedengarannya aneh, tidak masuk akal. Seorang wanita setelah ia dikecewakan oleh pasangannya, dikhianati, disakiti, ia kemudian tidak merawat diri, makan berlebihan hingga obesitas. Ini membuat penampilannya menjadi tidak baik. Ibunya sampai heran. Kenapa ya mas, anakku ini kok sampai segininya?
nggak merawat diri, acuh. Kadang dia 2 hari nggak mandi. Kalau makan berlebihan, padahal dulu itu makan sangat dijaga. Di beberapa kasus yang pernah kami tangani, di alam bawah sadarnya tersimpan sebuah program, sebuah self-talk. Disakiti laki-laki itu luar biasa sakitnya. Dihianati itu nggak enak. Laki-laki semua bajingan. Laki-laki itu nggak benar. Aku nggak mau indah lagi supaya laki-laki nggak ada yang deket. Dengan aku begini nih, nggak merawat diri, nggak akan ada laki-laki yang mau deket. Dengan demikian aku aman. Dengan demikian nggak ada yang menyakiti aku. Mungkin bagi kamu kedengaran lucu, konyol, tapi ini nyata. Bagi kamu yang belajar psikologi, jangan lupa bahwa ada yang namanya defense mechanism. Mempertahankan diri. Namun kadang-kadang alam bawah sadar memilih cara yang tidak baik untuk mempertahankan diri. Seperti tanda petik ya, menjelek-jelekkan diri supaya tidak didekati oleh lawan jenis. Termasuk fobia, juga kurang lebih mekanismenya begitu. Kamu takut sama pisau, pasti dulu karena ada trauma gak enak sama pisau, sehingga kamu menjauh-jauhkan diri kamu dari pisau. Orang yang takut lihat darah, pasti ada kejadian tentang darah yang sangat bikin dia trauma, sehingga dia menjauh-jauhkan, tidak mau lihat darah. Orang yang takut naik lift itu karena dulu ada pengalaman naik lift yang traumatis, sehingga dia nggak mau naik lift, dia menjauhkan dirinya dari lift. Defense mechanism. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang unik-unik yang secara logikamu nggak akan masuk akal, namun itu terjadi. Bila kamu merasa bahwa sikapmu sekarang, perilakumu sekarang, kecenderunganmu sekarang memang aneh, nggak masuk akal. Kok gue bisa begini ya? Kok gue kalau makan tuh berlebihan ya? Padahal nggak pengen kayak begini. Udah capek-capek diet, galau dikit, udah langsung makannya berabe gitu. Itu karena di alam bawah sadarmu tertanam sebuah program. Makan itu adalah pelarian dari kesedihan, dari kemarahan. Wah, ini program yang salah. Selama ini nggak dibuang, kamu mau diet kayak apapun percuma. Kamu diet nih, minum ini, minum itu, yang bisa bikin langsing. Atau kamu benar-benar yang ngurangin jatah makan. Oke, langsing seminggu, 2 minggu. Hanya soal waktu, bulan depan kembali lagi, malah akan lebih berat badanmu. Kenapa? Karena balas dendam. Alam bawah sadar balas dendam. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Mungkin kamu adalah orang yang sangat sering menunda-nunda pekerjaan. Walaupun sekuat tenaga, sekuat niat, sekuat hati, kamu nggak mau itu terjadi. Harus rajin gitu. Ternyata ada orang tertentu yang menunda-nundanya itu bukan karena kurang niat, bukan karena kurang komitmen. Namun di alam bawah sadarnya ada sebuah program. Percuma gue kerja capek-capek, percuma gue maksimal mencapai sesuatu, mencapai prestasi, nanti juga gak dihargain kok. Atau ada sebuah program, gak usah gimana-gimana lah, kerja lah. Nanti kalau salah juga dimarahin, nanti kalau salah juga dibentak, dimaki-maki, diberikan punishment, didenda, dipermalukan. Kita langsung kepada solusi. Solusinya jujur saja tidak bisa kamu lakukan sendiri. Ingat, gak semua hal bisa kita lakukan sendiri. Saya pernah sakit banget di perut bagian kanan. Sakit banget. Saya Google apa penyebabnya. Saya menerka-nerka, jangan-jangan gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Saya nerka-nerka, gak sembuh-sembuh. Akhirnya memberanikan diri ke dokter, di USG, dicek sana-sini, ada gangguan pada usus buntu. Dokter bilang, ini harus diangkat, Dad. Saya sempat gak mau, janganlah dok, sembuh kok nanti kok, janganlah, saya ngeri, saya gak mau operasi. Sempat mempertimbangkan itu beberapa hari, tapi makin sakit. Gak bisa, Dad, kalau kamu gak angkat nih, nanti terjadi komplikasi, nanti dia kena ke yang lain-lain. Ya udahlah, apa boleh buat, akhirnya saya operasi. Habis operasi bener, hilang rasa sakitnya, udah sembuh total. Bayangkan ya, coba perkirakan apa yang terjadi kalau Dedi tidak pergi ke dokter dan tidak mau dioperasi sampai detik ini. Wah, gak kebayang deh. Nah, ini kan soal medis, soal dokter. Kita tuh butuh bantuan orang lain. Gak bisa semuanya kita sendiri. Kamu mungkin bisa pangkas rambut kamu sendiri. Namun gak seindah kalau dipangkasin oleh yang memang sudah kerjaannya di situ. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh pada sikapmu, pada perilakumu, yang merugikan diri kamu sendiri atau orang lain, merugikan kesehatan jasmani kamu, keseharian kamu dalam beraktivitas, apapun itu aspeknya, keluarga, pekerjaan, kestabilan mood kamu. Kalau kamu merasa bahwa ini bukan gue nih,
gue kok gini sih, gue gak pengen begini sebenarnya, tapi kok gue terus melakukan hal ini, kenapa ya? Gue tahu ini bukan diri gue nih. Itu memang bukan diri kamu. Ada sebuah program di alam bawah sadar, itu program yang salah. Itu harus di uninstall. Kalau enggak itu berdampak ke semua hal. Jangan-jangan tanda petik ada software yang salah di alam bawah sadar kita, yang pernah diinstal oleh orang tua, oleh teman, oleh pengasuh di masa kecil kita, oleh kakak adik kita, oleh paman bibi, oleh sepupu, oleh keponakan, siapapun itu pernah menanam, pernah install software itu. Software yang salah ini kalau kamu tidak uninstall, dia masih mengganggu kehidupan kamu sampai sekarang. Dan ini bukan hal mistik. Dunia alam bawah sadar bukan hal mistik, sesuatu yang sangat psikologis. Jangan tempuh dengan cara pergi ke dukun, dikepret-kepret pakai air. No, bukan dengan cara itu. Kalau ada kucing lewat, lihat kamu mengalami ritual itu dikepret-kepret pakai air, kamu begitu kucing yang malu. Enggak ya, bercanda, bro kakak. Kalau kamu niat mau sembuh, saya bisa bantu kamu melalui proses coaching. Di proses coaching ini, kita akan menemukan akar masalah, program yang salah yang sudah terlanjur terinstall, yang sudah terlanjur tertanam di alam bawah sadar. Kita akan menemukannya dan nanti kita akan uninstall. Pasti berhasil nggak, Mas? Tidak pasti berhasil. Dengan segala kerendahan hati, tidak pasti berhasil. Ya iyalah, saya bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, yang bisa mengubah kamu. Berusaha sambil berdoa. Kalau dengan doa, saya yakin ada kemudahan. Kalau berusaha doa nggak ada doa, ya nggak bisa. Soal biayanya berapa, itu nanti akan diinformasikan oleh manajemen. Kalau kamu niat ingin menata diri, bebenah diri, ayo email ke deddysusantopj@gmail.com. Ini ada di sini emailnya, kamu email. Di subjek, kamu ketik coaching untuk masa depan indah. Kenapa judulnya coaching demi masa depan yang indah? Karena masa depan yang indah memang ikhtiarnya adalah bebenah diri, bermula dari itu. Nggak bisa ngarep masa depan indah tapi nggak ngapa-ngapain biarlah waktu berlalu. Nggak bisa. Time doesn't heal, waktu nggak menyembuhkan. Waktu yang berlalu membuat kamu menua tapi tidak menyembuhkan. Setelah subjek kamu isi coaching demi masa depan yang indah, di konten emailnya tolong isi data nama kamu, usia, lokasi. Lokasi itu bukan alamat lengkap. Misalkan Jakarta Timur, Surabaya, Bali. Nah, di bawahnya nomor WA. Dan di bawahnya lagi berikan nomor HP kamu yang bisa ditelepon. Nanti proses coachingnya melalui telepon dengan saya. Nomor WA itu nanti untuk koordinasi chatting-chatting untuk kapan teleponnya. Karena kalau mengandalkan telepon yang voice call WA itu nggak stabil, kadang putus-putus, nantinya nggak maksimal. Nah, di bawah nomor HP ceritakan, boleh singkat boleh panjang, mengenai keluhan kamu apa. Maksimal 3 hari ya akan mendapat reply mengenai apakah mungkin itu dibantu atau tidak. Kalau mungkin, kami akan memberikan informasi prosedur dan biayanya. Kalau tidak mungkin, bukan berarti itu tidak bisa. Ilmunya kami nggak punya. Kamu harus cari terapis yang lain yang mungkin punya ilmu itu. Karena untuk apapun itu jodoh-jodohan. Ke dokter A, dokter B, dokter C. Padahal yang mahal, yang hebat, nggak sembuh-sembuh. Tahu-taunya Tuhan menakdirkan kita sembuh pada dokter yang baru lulus, yang nggak sehebat dokter lain, tapi sembuh sama dia. Penyembuhan apapun semua jodoh-jodohan. Gini, soal kita akan berjodoh atau tidak mengenai penyembuhan jiwa ini, itu nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting kita punya usaha. 2 hal harus seimbang dalam hidup ini, berdoa dan berusaha.